Hai Sobat Trader, selamat pagi dengan saya Hendra di sini. Nah, di video kali ini ya kita akan melanjutkan video series lanjutan dari video sebelumnya yang sudah saya bahas, yaitu dari video Origin of the Move ya. Teman-teman bisa lihat video ini pada link yang ada di atas, sudah saya share linknya ya. Sebelum saya bahas materinya, saya mau kasih tahu bahwa semua informasi yang akan nanti saya share ke teman-teman semua ini bukan ajakan untuk Anda beli atau jual. Oke ya. Konten yang akan saya share murni edukasi. Jadi please bagi teman-teman yang tetap akan mengikuti semua rekomendasi yang saya share, apapun yang teman-teman lakukan tetap menjadi tanggung jawab dari masing-masing individu. Ada satu pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sudah tanya di bagian kolom komentar ya. Saya sudah jawab beberapa di antaranya dan ada satu pertanyaan yang menurut saya sangat kritis sekali dari Bro Sahabat Muslim ya. Beliau bertanya bahwa, maaf Pak, tanya gimana caranya kita open pada first time back gitu ya kayaknya ya, pada first time back, sedangkan menentukan original base kita melihat dari banyaknya atau seringnya harga memantul di area tersebut ya. Nah, di video kali ini ya, di sesi video kali ini kita akan melanjutkan sebuah topik ya dari pertanyaan Bro Sahabat Muslim. Nah, kita akan membahas terkait dengan satu topik ya. Kalau teman-teman sudah melihat video sebelumnya, saya ada bahas bagaimana sebenarnya support resisten ini, baik Anda melihat signifikan support, kemudian signifikan resisten, signifikan support resisten, dan key level ini sendiri akan sering terjadi pada sebuah origin of the move. Artinya origin of the move ini merupakan sebuah zona supply demand. Nah, zona supply demand inilah sebenarnya menjadi satu penyebab terbentuknya level-level tersebut. Nah, video kali ini kita akan membahas apa perbedaan mendasar dari zona supply demand. Apakah sama supply demand dengan support resisten? Kemudian, bagaimana cara kita melakukan entry? Ya, kalau kita tadi bahas bahwa sebenarnya pantulan-pantulan harga terjadi itu sering terbentuk pada origin of the move, dan bagaimana cara kita untuk melakukan entry pada first time back. Ya, opportunity itu kira-kira ada di mana? Ya, oke. Sekarang mari kita lihat di chart. Ya, mari kita lihat di chart beberapa contoh dari support resisten ya. Nah, sekarang kita akan bahas sebenarnya support resisten itu seperti apa sih? Ya, kita akan coba untuk back to basic kembali ya. Karena saya melihat ada beberapa teman-teman yang masih belum paham konsep dari support resisten. Padahal sebenarnya ketika Anda belajar tentang ya price action, maka support resisten ini menjadi satu keharusan untuk teman-teman mengerti ya support resisten ini sendiri. Nah, Anda mau menggunakan harmonic pattern, menggunakan chart pattern, candlestick pattern, Elliott wave, semuanya basically-nya adalah menggunakan support resisten ya. Oke, sekarang mari kita sedikit review tentang apa itu support resisten ya. Nah, support resisten ini sendiri Anda bayangkan adalah seperti satu level di mana ya, ini adalah merupakan sebuah atap. Oke, ini adalah merupakan sebuah atap. Sedangkan di bawah merupakan sebuah lantai. Anda bayangkan, teman-teman bayangkan, ketika sebuah bola dilemparkan, ketika sebuah bola dilemparkan, maka yang terjadi dengan bola tersebut akan secara natural akan mantul kembali ke atas. Demikian juga ketika bola menghantam atap, maka yang terjadi adalah juga terjadi sebuah pantulan dan akhirnya kembali lagi ke lantai. Seterusnya demikian. Sampai satu kondisi di mana satu pergerakan yang signifikan terjadilah sebuah kondisi yang kita sebut sebagai sebuah breakout. Ya. Jadi
ini kita sebut sebagai sebuah kondisi ranging. Pilihan untuk buy di support dan sell resisten. Ya, ini konsep daripada support resisten klasik. Nah, ketika ada satu kondisi di mana satu pergerakan ranging ini di breakout, maka yang terjadi adalah satu perubahan, satu peralihan dari sebuah resisten akan menjadi sebuah support. Secara sederhana, ya, secara sederhana Anda bayangkan, kalau teman-teman bisa bayangkan, ya, misalkan saya ambil contoh begini ya, ada dua lantai, oke, ini adalah sebuah rumah dari dua lantai. Katakanlah Anda bayangkan ini adalah lantai 1, sedangkan ini adalah lantai 2, dan yang atas ini adalah atap, oke. Jadi misalkan Anda bermain bola golf misalkan, ketika bola berhasil dilemparkan dengan sangat kencang sekali, kemudian terjadi satu dorongan dari bola tersebut akan memecah sebuah atap. Nah, ketika atap ini pecah, plafon ini pecah, apa yang kira-kira terjadi dengan bola tersebut? Bola yang tadi berhasil memecahkan atap dari lantai 1, ya kalau kita lihat dari lantai 1 kan sebenarnya atapnya ini adalah, perspektifnya adalah lantai 1 ini adalah atap dari lantai 1. Tapi kalau kita lihat perspektif dari lantai 2, maka ini adalah lantainya. Ya, saya ulangi. Jika kita melihat dari perspektif lantai 1, maka yang bagian atas yang dijebol ini sebagai atapnya. Tapi jika kita melihat dari lantai 2, maka ini sebagai lantainya. Nah, ketika bola tersebut berhasil menjebol atap dari lantai 1, maka ini akan berubah fungsi, ya, atap menjadi lantai. Oke, yang terjadi kemudian bagaimana? Yang terjadi kemudian ketika sudah berubah menjadi lantai, maka bola itu akan kembali dipantulkan. Dan seterusnya ketika ini juga berhasil menjebol plafon dari sebuah atapnya dari lantai 2, maka ini akan berubah menjadi sebuah lantai. Support resisten menjadi sebuah support. Ini adalah konsep dasar dari support resisten. Peralihan dari resisten become support, atau kita menyebutnya sebagai sebuah flip, teman-teman. Sebagai sebuah flip. Ya, ini resisten become support. Demikian juga sebaliknya, support become resisten. Proses flip terjadi ketika terjadi kondisi trending. Ya. Support become resisten, katakanlah flip. Ini akan terjadi kondisi trending bearish, biasanya akan terjadi pantulan-pantulan pada support become resisten. Ya, demikian juga ketika terjadi trending bullish, maka resisten akan di-break menjadi sebuah support. Ya. Oke, karena topik kita pagi ini membahas tentang sebenarnya, ya, support resisten ini semua merupakan sebuah reaksi dari zona supply demand. Saya ambil contoh ketika teman-teman melihat ini adalah sebuah resisten, oke, sebuah resisten, atau barangkali Anda melihat ini adalah sebuah support. Pantulan daripada swing high, swing low yang terjadi seringkali merupakan sebuah reaksi dari past history yang terjadi pada zona supply demand. Jadi kemungkinan yang terjadi, ya, di past history-nya ini akan tertahan oleh zona supply demand yang terjadi pada masa lalu. Demikian juga ketika ini tertahan, high low yang terjadi biasanya terbentuk di sini ada zona demand. Ya. Nah, jadi sangat jelas sekali perbedaan dasar antara zona supply demand, teman-teman. Supply dan demand ini merupakan penyebab terbentuknya resisten support. Ya. Level-level seperti significant support resisten, key level, ya, semuanya akan terbentuk sering banget terjadi pada zona-zona supply demand. Oke, kita ambil contoh begini. Ketika ada sebuah proses perjalanan harga seperti ini, oke, ketika dalam sebuah proses perjalanan seperti ini, maka biasanya yang terjadi adalah proses di mana pantulan ini akan terbentuk, akan merupakan sebuah reaksi dari zona supply demand, teman-teman. Ya,
Ini area demand, juga ini merupakan sebuah area supply. Ya, dengan teman-teman memahami konsep semacam ini, maka teman-teman akan mengerti bagaimana cara kita untuk mencari peluang entry. Ya, baik Anda melakukan entry secara counter trend atau Anda melakukan entry follow the trend. Saya ambil contoh ketika Anda melihat, ketika Anda katakanlah Anda melihat sebuah zona supply seperti ini gitu ya, lalu Anda melakukan sell pada level ini, jelas Anda melakukan entry counter trend. Tetapi kita punya satu alasan, ya, terjadinya sebuah resistance semacam ini biasanya disebabkan oleh zona supply. Ya. Lalu ketika Anda melakukan posisi buy pada kondisi seperti ini adalah area demand. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat di chart seperti apa contoh dari ya, aplikasi dari support resisten dan supply demand. Oke, sekarang mari kita lihat di Bitcoin ya. Kita coba Bitcoin. Kita akan bahas nanti di Forex, kemudian juga bahas juga di saham nanti ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat pada contoh dari Bitcoin. Oke, pada contoh dari sebuah Bitcoin. Kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman lihat, apa sih yang menyebabkan satu pantulan harga pada kondisi di sini, teman-teman? Ini dia. Saya coba untuk cut, ya, kita coba untuk cari tahu apa sih yang menyebabkan harga tadi kok terbang ke atas. Nah, sekarang mari kita lihat. Mari kita lihat pada kondisi yang ada di level ini, teman-teman. Jika teman-teman perhatikan, ya, jika teman-teman perhatikan dengan jeli, maka kita akan menemukan sebenarnya, oke, sebelum kita bahas yang ini ya, teman-teman melihat di sini ada resisten yang terbentuk pada level tersebut. Nah, ini adalah banyaknya sebuah pantulan harga. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, teman-teman bisa lihat video dari Origin of the Move, bahwa signifikan resisten, signifikan support, dan seterusnya itu terjadi pada Origin of the Move. Mungkin ada yang bingung, Pak, signifikan resisten itu apa sih? Oke, saya akan jelaskan. Signifikan resisten adalah terjadinya banyaknya pantulan harga, teman-teman. Jadi, biasanya semakin banyak pantulan harga pada sebuah resisten, maka itulah disebut sebagai signifikan. Ya, signifikan. Signifikan bermakna banyaknya pantulan secara signifikan. Nah, ini adalah signifikan resisten. Lebih dari 2 kali kita menyebutnya sebagai signifikan resisten. Nah, sekarang kembali lagi ke contoh yang ada di bagian sebelah sini. Teman-teman bisa melihat bahwa ini kita sebut sebagai sebuah signifikan resisten. Apakah ada yang menyebabkan terjadinya resisten ini? Ya, apakah siapa yang menjadi penyebab terjadinya sebuah signifikan resisten? Mari kita lihat secara detail. Sebenarnya terjadinya satu pergerakan signifikan resisten ini akibat dari origin of the move. Mana origin of the move-nya? Ini origin of the move-nya, teman-teman. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana cara kita mendeteksi sedini mungkin. Ya, nah ini melanjutkan pertanyaan dari bro sahabat Mursim yang kita tadi jelaskan di awal. Apakah kita bisa melakukan entry? Ya, apakah kita bisa melakukan entry pada first time back-nya? Kan itu yang menjadi concern kita, teman-teman. Apakah kita bisa melakukan entry pada first time back-nya? Karena kalau kita sudah, katakanlah Anda sudah melihat, wah, sudah terjadi penurunan, misalkan seperti inilah, misalkan Anda melihat, Anda baru sadar ketika sudah terjadi satu pantulan harga di sini, Anda baru mengerti, oh, ternyata ini origin of the move. Nah, kalau memang sudah terjadi, terus Anda mau ngapain? Kan gitu. Peluang entry-nya kan pasti lewat. Ya kan? Anda pasti sudah tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan posisi sell lagi karena sudah terjadi. Ya kan, karena banyak orang yang sering bilang, Pak, kalau sudah terjadi enak ya Pak, dicoret-coret. Tapi begitu belum terjadi Pak, saya ngeblank. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan umum yang sering ditanyakan oleh trader yang baru belajar price action barangkali. Mungkin bukan cuman pemula yang belajar price action, tetapi mungkin orang-orang lama yang hingga sekarang juga masih bingung.
Iya kan? Masih belum mengerti secara jelas bagaimana perbedaan support resisten juga supply demand. Juga banyak yang nggak paham konsep seperti itu. Nah, sehingga ketika teman-teman tahu konsep entry pada first time back menjadi pilihan terbaik, teman-teman sudah bisa mendeteksi sejak awal, teman-teman. Teman-teman sudah mendeteksi sejak awal bahwa oke, peluang entry ini saya bisa dapetin ya, gitu ya, dari awal. Oke, sekarang mari kita lihat. Apakah kita bisa mendapatkan peluang entry pada first time back? Nah, teman-teman bisa lihat ketika terjadi break di sini, ini kan sudah confirm ya terjadi break, teman-teman. Nah, disinilah sebenarnya proses dari origin of the move itu terbentuk. Nah, sekarang mengapa level ini penting? Ya, mengapa level ini penting sekali? Ya, level ini penting karena dialah yang menyebabkan melakukan sebuah kondisi breakout. Nah, sekarang mari kita lihat story yang terjadi sebelum kita bahas origin of the move yang baru terbentuk. Nah, teman-teman bisa lihat proses dari terbentuknya sebuah zona pada kondisi yang ada di bagian sebelah sini. Ini kan terjadi kondisi rally ya, artinya terjadi kondisi trending. Ini ada sebuah resisten di break, ini kan menjadi titik resisten become support. Nah, ini kan kita udah mulai masuk kepada konsepnya, kepada sebuah prakteknya dari teori yang tadi kita sudah bahas. Kalau Anda melihat ini adalah resisten menjadi support, apa yang terjadi dengan market secara teorinya? Pastinya ketika ini adalah sebuah resisten yang di break, akan menjadi apa? Akan menjadi sebuah support. Akan begini, teman-teman. Nah, secara teori akan seperti ini, tapi apakah pasti akan selalu seperti ini? Pada prakteknya tidak selalu demikian. Kalau Anda berpikir bahwa secara teori ini seperti ini, gitu ya, bergerak dengan mulusnya pada market, Anda salah total. Ini hanyalah sebuah teori. Tapi pada prakteknya bagaimana di market? Pada prakteknya nggak seperti ini, teman-teman. Pada prakteknya, harga itu akan sering melakukan sebuah manipulasi harga. Harga mungkin nggak kena di resisten di sini. Mungkin masuk lebih dalam, lalu harga naik ke atas. Dikocok-kocok seperti ini. Nah, inilah yang sering terjadi di market dibandingkan dengan kondisi yang terkesan sangat cantik sekali ya. Kalau Anda melihat seperti ini kan, ya semua orang bisa tahu loh. Semua orang bisa tahu, oh iya ini secara teori akan seperti ini, tapi pada prakteknya nggak sesimpel itu. Ini yang terjadi secara real market. Ya, ini yang terjadi pada kondisi real market. Nah, sekarang kembali kepada contoh yang tadi di sini. Nah, kita udah bahas bahwa sebenarnya resisten ini akan berubah menjadi sebuah titik support. Tetapi jika tidak terjadi kondisi yang seharusnya, maka level yang di break ini akan menjadi level penting, teman-teman. Nah, jadi ketika ini tidak direspon oleh market atau diabaikan oleh market, maka yang terjadi adalah pergerakan harganya akan mengikuti dari mana dia melakukan breakout. Nah, sekarang ketika ini tidak direspon oleh market yang harusnya seperti ini, lalu di break oleh base, maka level ini akan menjadi level penting, teman-teman. Terlepas ini sudah hit target. Artinya apa? Artinya ini adalah range areanya. Pantulannya itu di sini, teman-teman. Oke, pantulannya di area ini. Maka kita bisa berasumsi area tersebut bisa memantulkan harga. Seperti itu ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa pantulan dari resisten support ini akan sering terbentuk pada zona supply demand, teman-teman. Nah, sekarang mari kita lihat ketika proses terjadinya pembentukan dari uptrend yang terjadi ketika terjadi bullish. Kita lihat di sini, ini membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, disinilah sudah mulai terjadi perubahan tren. Lalu diikuti dengan dia terbentuknya kondisi kenaikan lagi tapi tidak mampu melewati dari higher high,
lalu membuat kondisi lower high. Lower high lalu diikuti dengan terjadinya lower low. Oke? Di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa area ini menjadi area supply. Origin of the move itu di area ini. Nah, teman-teman lihat ketika terbentuknya sebuah lower low, Anda bisa menebak, Anda bisa melihat bahwa harga selanjutnya tertahan pada area demand. Ya. Nah, ini tertahan pada range areanya. Ya. Kalau saya menyebutnya sebagai range pass, ya. Nah, ketika dia sudah kena range pass semacam ini, maka area ini yang mungkin akan dikejar oleh market. Tinggal selanjutnya, first time back ini apakah kita mau melakukan first time back, sell, langsung eksekusi sell, atau menunggu reaksi harga? Nah, itu tergantung dari keputusan teman-teman semua. Ya, karena ada strategi kapan harus menggunakan konfirmasi PA, kapan harus menggunakan entry task trade. Ya, itu sudah saya bagikan di kelas khusus ya, SND Masterclass. Bagi teman-teman yang sudah ikut kelas SND Masterclass pasti paham apa yang sudah saya jelaskan ya. Nah, jadi pagi ini kita membahas tentang sebenarnya terjadinya support resistance semacam ini memang terbentuk akibat pantulan-pantulan dari supply demand. Supply demand menjadi sumber utama pantulan harga, sedangkan support resistance merupakan sebuah reaksi harga. Dari mana? Dari zona supply demand. Daripada Anda mesti sibuk mencari support resistance, kenapa nggak mencari penyebabnya? Ya, nah penyebab inilah yang biasanya memantulkan harga. Penyebab inilah yang disebut sebagai origin of the move, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman yang belum paham tentang origin of the move bisa silahkan ulang video saya lagi yang ada link di atas ya. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi kemudian. Disitulah terjadi proses yang kita sebut sebagai proses first time back, teman-teman. Ini yang kita sebut sebagai first time back. Oke? Maka Anda bisa melakukan posisi sell. Kalau Anda menggunakan konfirmasi PA, maka saya percaya area ini akan jadi pilihan untuk kita bisa melakukan sell. Tapi jika Anda adalah seorang trader yang mungkin agresif, maka di sini kita bisa melakukan posisi sell. Kenapa? Karena ini ada area supply drop base drop. Jika teman-teman jeli melihat zona yang ada di bagian sebelah sini, maka Anda akan melihat terbentuknya flag di TF besar dibentuk oleh TF kecil, teman-teman. Ada dua yang mengapit ya di situ. Maka disitulah kita bisa ambil peluang untuk melakukan posisi sell. Ya. Jadi origin of the move itu sangat-sangat bisa kita dapetin peluang pada first time back dengan cara melihat apakah dia melakukan satu breakout level penting atau tidak. Ya. Nah, ini adalah peluang yang kita bisa dapatkan. Nah, sekarang kembali lagi kepada proses yang terjadi pada pergerakan harga selanjutnya. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini adalah lanjutan dari pergerakan harga yang tadi. Ketika harga mencoba untuk melakukan kondisi breakout, tetapi gagal dilakukan oleh market karena tertahan oleh area demand. Teman-teman perhatikan terjadinya sebuah signifikan support di sini. Oke, terjadinya sebuah signifikan support akibat tertahan pada zona demand. Maka ini adalah menjadi sumber utama, penyebab mengapa terbentuknya signifikan support maksud saya. Oke, nah sekarang mari kita lihat. Tadi sudah kita bahas bahwa ini menjadi satu penyebab mengapa terjadinya signifikan resistance. Ini signifikan resistance dan ini adalah sebuah signifikan support. Contoh BTC ini sangat-sangat cantik sekali menjelaskan konsep yang kita bahas pagi ini, ya. Nah, sekarang teman-teman lihat ketika sebuah level ini di break. Nah, di sini kan kegagalan harga untuk melanjutkan penurunan, dia tidak mampu membuat kondisi lower low semacam ini, ya. Jadi kalau memang ini break kan kita bisa berekspektasi dia akan membentuk ya support low yang lebih rendah. Tapi tidak dilakukan oleh market. Justru yang terjadi adalah sebuah pembalikan. Di sini terjadi sebuah konfirmasi PA. Ya, Anda melihat sini kalau kita pakai pola candlestick, ini ada pola dari bullish engulfing terbentuk. Lalu
percobaan berikutnya, ini saya menghitung ada 1, 2, 3. Percobaan yang keempat kalinya di break, teman-teman. Nah, menciptakan apa? Menciptakan origin of the move kembali, teman-teman. Ya, menciptakan origin of the move. Disinilah akhirnya harga kembali mengunjungi sebuah level tersebut. Dan Anda lihat, teman-teman bisa perhatikan di sini ketika dia melakukan breakout dari sebuah level support resisten yang terjadi, maka apakah kita bisa expect ini akan naik? Ya jelas, sangat bisa sekali kita expect demikian, karena ini adalah first time back yang pertama kali. Lalu kemudian origin of the move ini melakukan apa? Melakukan breakout dari level penting. Level penting yang mana? Yang ini, teman-teman. Sehingga terciptalah yang kita sebut sebagai swap zone. Swap zone adalah sebuah proses perubahan ya dari supply menjadi demand. Mirip seperti konsep flip, teman-teman. Ya, mirip seperti konsep flip. Di sini kita bisa melakukan ekspektasi untuk melakukan posisi buy. Dan Anda lihat, kalau Anda melakukan posisi buy di sini, ini sangat cantik banget. Ya, mungkin kalau Anda dapat peluang buy, mungkin kalau Anda melakukan posisi buy pada level ini, mungkin Anda akan bisa ke floating. Ya, akan sedikit ke floating, tapi kalau Anda menggunakan atau melakukan adjustment pada level ini, saya percaya level ini tertahan pada FTR, teman-teman. Ini adalah sebuah FTR-nya. Nah, ini adalah sebuah FTR. Ya, jadi dia tidak benar-benar tertahan pada mode of the flag, akan tetapi tertahan pada FTR. Di sini kita bisa melakukan posisi untuk melakukan posisi buy. Nah, kalau sudah seperti ini, pilihan buy sudah menjadi pilihan terbaik karena kita apa? Kita melakukan entry searah daripada trend. Ya, entry searah daripada trend, dan ini yang terjadi. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang selanjutnya terjadi pada Bitcoin, teman-teman. Apa yang terjadi pada Bitcoin selanjutnya? Nah, sekarang mari kita lihat apakah base ini, sekarang kembali kepada konsep origin of the move, apakah ini merupakan base utamanya, teman-teman? Apakah base ini merupakan base penting? Ini bukan merupakan sebuah base penting. Kenapa? Karena drop base rally ini merupakan sebuah reaksi harga dari origin of the move. Maka ini sebenarnya adalah sebuah reaksi harga. Ya. Nah, jadi support bukan cuma sekedar support resisten saja yang merupakan sebuah reaksi harga dari zona supply demand, akan tetapi drop base rally ini juga bisa merupakan sebuah reaksi harga dari base yang lain yang kita sebut sebagai origin of the move. Dan tidak mengherankan ketika kita melihat zona demand ini, drop base rally, walaupun mungkin memantulkan harga tidak jauh. Kenapa? Karena ketika harga mencoba untuk naik, ini adalah proses entry late retest, tertahannya pada area supply yang lain. Ketika proses approach terjadi menuju ke drop base rally ini, dia menciptakan sebuah base baru. Ya, menciptakan sebuah base baru. Kalau Anda melihat di TF yang lebih kecil, maka Anda akan melihat sebuah base yang lain. Nah, ini adalah origin of the move. Kenapa? Karena dia melakukan breakout pada sebuah level penting. Dalam hal ini, dia melakukan breakout dari sebuah support, become resistant. Ini adalah flip yang terjadi. Ya. Nah, apakah ketika sampai level ini pasti jebol? Ya, kita tidak tahu secara pasti. Seperti yang sudah saya jelaskan berulang-ulang, kita tidak tahu secara pasti di retest keberapa dia akan jebol. Ya, terserah market aja akan seperti apa. Ya. Nah, kembali lagi pada topik yang ada di sini. Kalau Anda mau melihat zona utamanya, maka kita percaya area ini menjadi base utamanya. Ya, ini adalah origin of the move. Reaksi harga ini akibat dari sini sebenarnya. Ini adalah base yang penting yang perlu teman-teman lihat. Nah, sekarang anggap misalkan harga ngebreak, misalkan anggap ini ngebreak. Di mana kira-kira saya akan mencari peluang buy? Contoh ini adalah Bitcoin. Saya akan benar-benar mencari peluang buy pada level ini, teman-teman. Ya, ini adalah Bitcoin yang terjadi pada level 20.000. Level 20.000 ini adalah level
psikologi karena merupakan sebuah big round number. Nah, teman-teman bisa lihat apa itu angka psikologi, ada link, ada complete, saya jelasin link di atas, teman-teman bisa klik, itu adalah penjelasan tentang big round number seperti apa. Teman-teman bisa kombinasikan ya origin of the move dengan big round number. Ini origin of the move, teman-teman. Ini adalah origin of the move. Nah, tapi ketika harga misalkan katakanlah harga terjadi break gitu ya, apakah kita bisa langsung ambil peluang buy di sini? Kan itu pertanyaannya. Nah, kalau kita melakukan posisi buy langsung, ini nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena ini entry-nya late retest. Jadi yang kita bisa lakukan adalah menunggu dengan sabar reaksi harga. Sesuatu yang late retest itu mutlak menggunakan konfirmasi PA. Ya, jadi mutlak cara yang paling aman adalah menunggu reaksi harga yang terjadi. Ya, jadi ini adalah contoh dari bagaimana sebuah zona supply demand terbentuk ya merupakan sebuah penyebab terjadinya signifikan support juga signifikan resisten. Dan contoh BTC ini menjelaskan sangat jelas sekali, sangat cantik sekali proses signifikan resisten yang terjadi juga signifikan support. Juga menjelaskan konsep daripada signifikan support resisten. Anda bisa menyebutnya ini sebagai signifikan support resisten, juga bisa Anda sebut sebagai key level. Ya, terserah. Ada banyak orang menyebutnya sebagai signifikan support resisten, juga ada yang menyebutnya sebagai sebuah key level. Apa itu signifikan support resisten? Signifikan support resisten adalah sebuah level di mana ya banyaknya terjadi pantulan bolak-balik, baik dari sisi support yang terbentuk atau dari sisi resisten yang terjadi. Pantulan-pantulan ini membuat sebuah story harga, membuat histori di masa lalu, di mana ini kita bisa manfaatkan pada saat kita melakukan trade. Ya, jadi kita bisa ekspektasi, kita bisa melakukan posisi buy ketika ini di break. Nah, ini kalau kita bisa kembalikan ke kejadian ini sebelum terjadi, teman-teman bisa perhatikan. Justru ini benar-benar menjadi sebuah peluang yang sangat cantik sekali karena terjadinya proses signifikan support resisten. Disinilah first time back terbentuk setelah di break. Setelah dia melakukan kondisi membuat higher high terbentuk. Ya. Jadi ini mengkonfirmasi kira-kira trennya Bitcoin ini valid lanjut naik karena tidak berhasil melakukan breakout dari sebuah support yang terbentuk akibat reaksi dari zona demand, teman-teman. Ya, akibat reaksi dari zona demand. Oke, kita lihat di yang lain, kita pakai saham. Oke, kita pakai apa enaknya ya? Kita pakai saham Inco kali ya. Kita pakai Inco. Coba kita lihat di Inco. Kita perhatikan apakah kita bisa menemukan pola-pola yang baik di sini. Nah, sekarang kalau kita lihat dari saham Inco, kalau teman-teman perhatikan dari saham Inco yang terjadi, bagaimana sebenarnya proses kegagalan harga di sini kan dia tidak melakukan breakout dari sebuah zona. Oke. Look to the left, Anda akan melihat penyebab terbentuknya signifikan support semacam ini akibat reaksi atau akibat sumber utama dari mana? Inilah yang jadi sumber utama bagaimana sebuah support ini terbentuk. Ini kita bisa menyebutnya sebagai signifikan support. Oke, kita sebut sebagai apa? Signifikan support. Nah, sekarang mari kita lihat lagi proses yang terbentuk pada level ini. Ketika harga gagal melakukan breakout dari sebuah zona demand, lalu terjadilah sebuah kondisi nge-break, teman-teman. Ya. Ada sebuah zona yang menurut saya sangat cantik sekali di sini. Anda melihat ada area demand, oke. Saya percaya ini adalah origin of the move, teman-teman. Ini adalah origin of the move dari saham Inco. Apakah Anda melihat di sini ada sebuah resisten yang terbentuk? Kalau Anda melihat ini adalah sebuah resisten, Anda tepat. Ya, ini adalah resisten yang terjadi. Kalau Anda tarik, ini akan menjadi sebuah titik dari resisten yang di break, teman-teman. Ya, ini tidak persis dia pas di satu garis ya.
ada satu fake out yang terjadi di sini ketika dia mencoba untuk melakukan break tapi itu kemudian turun. Saya percaya ini adalah false break. Ini false break, ini juga false break, ini juga false break. Nah, di sini terjadinya satu kondisi momentum yang sangat-sangat kuat. Oke, teman-teman bisa mencari peluang buy pada level ini. Ini di kisaran 3.000, di 4.000. Nah, ini juga angka psikologi number. Saya pikir level ini menjadi level terbaik untuk kita bisa mencari untuk peluang buy kembali. Kenapa? Karena secara struktur market di saham Inco ini dia membuat konfirmasi, membuat kondisi higher high, teman-teman. Ya, membuat kondisi higher high. Ya, kegagalan harga untuk melakukan breakout low ini sudah mengkonfirmasi bahwa trennya ini sudah kembali ke posisi semula. Ya, saya percaya level ini jika memang betul itu terjadi kenaikan yang terjadi kenaikan pada level origin of the move, ini juga merupakan sebuah first time back, saya pikir belum terjadinya retest ya. Jadi ini kita bisa expect level ini sebagai satu pantulan harga. Teman-teman bisa menggunakan konfirmasi harga untuk jadi trigger masuk, dan secara jangka panjang saya percaya level ini akan dikejar oleh market. Ini di saham Inco ya. Nah, bagaimana Anda sudah melihat bahwa pergerakan harga atau konsep daripada ya support resistance ini bekerja dengan sangat baik, bukan hanya di kripto tetapi juga di saham. Mari kita ke forex ya. Saya ambil contoh kalau kita pakai GBP JPY ya. Kita coba pakai GBP JPY. Oke, kita pakai yen. Kita pakai yen untuk membahas konsep yang sama ya. Bagaimana sebuah proses dari signifikan support ini pasti terjadi karena sesuatu yang terbentuk, base yang terbentuk pada level pentingnya. Teman-teman bisa lihat di sini, ya. Anda melihat secara story pada level ini, ya, ini sangat cantik banget. Ini adalah signifikan support resistance. Dan Anda lihat bagaimana susahnya harga untuk melakukan breakout pada level ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai signifikan support. Oke? Kita sebut sebagai signifikan support. Tapi jika Anda teliti melihat level ini, ya, apakah level tersebut benar-benar menyentuh garis merah tersebut? Jika Anda menjawab ini tidak tersentuh, Anda tepat. Harga tidak benar-benar menyentuh pada level tersebut, tetapi posisinya menggantung. Nah, ini yang perlu kita cari tahu. Apa sih yang menjadi penyebab terjadinya pantulan-pantulan harga seperti ini? Nah, jika kita menilik story yang terjadi, maka Anda melihat inilah yang terjadi. Inilah origin of the move-nya, teman-teman. Oke? Inilah origin of the move yang terbentuk pada levelnya. Tapi kemudian, bagaimana ketika harga mencoba untuk melakukan breakout dari sebuah level signifikan support resistance ini tidak mampu melakukan breakout? Jika teman-teman teliti lagi, Anda akan melihat ada baseline yang terbentuk pada origin of the move, teman-teman. Nah, inilah yang akhirnya membuat kegagalan harga untuk turun lebih rendah. Ya. Jadi, dalam contoh kasus di pair GBP JPY ini, harga tidak pas kena dari origin of the move, akan tetapi direspon pada zona FTR. Ya, jadi FTR yang ini FTR ini sebenarnya terjadi karena akibat tertahan pada origin of the move. Ya. Jadi Anda lihat ini terbentuk signifikan support. Saya menghitung retest yang terjadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali mencoba untuk di break tetapi gagal terjadi. Sampai pada akhirnya dia mencapai titik finish dari target kenaikan, dan memang seharusnya level ini yang menjadi satu target kenaikan. Jadi saya harap hati-hati teman-teman yang melakukan posisi buy, karena ini sudah terjadi atau sudah tercapai dari sebuah target kenaikan dari pantulan dari signifikan support resisten yang terbentuk pada time frame weekly. Ya, pada time frame weekly. Ya. Nah, juga kita bisa
melihat sebenarnya peluang terbaik itu adalah terjadi pada first time back. Inilah yang akhirnya kita bisa ambil peluang untuk melakukan posisi buy. Posisi buy dari mana? Posisi buy dari searah dari tren. Ini adalah konsep yang kita sebut sebagai konsep dari quick retest. Ya, Anda lihat sangat cantik sekali ketika dia mencoba untuk break, lalu mencoba sebentar turun, lalu terjadi kenaikan yang luar biasa bullish. Ya, ini saja sudah menjelaskan bahwa bullish ini confirm terbentuk. Ya, terbentuknya satu momentum yang terjadi di sini akibat tidak mampunya ya atau kegagalan sebuah harga untuk melakukan breakout dari zona demand. Ini adalah area demand. Ya, lihat sekali lagi terjadi bagaimana terbentuknya sebuah signifikan support. Oke, Anda lihat ini menjadi penyebab terbentuknya signifikan support terjadi. Anda bahkan bisa melihat ini di time frame kecil, teman-teman. Bukan hanya time frame besar. Time frame kecil pun ini pastinya bekerja dengan sangat-sangat baik sekali. Anda lihat di sini. Ini adalah satu kondisi terjadinya satu signifikan support resisten. Kegagalan harga untuk melakukan breakout pada level ini, tebak saja. Ini yang menyebabkan harga tidak mampu break. Ini yang kita sebut sebagai kondisi flip. Oke, lalu harga tidak mampu break dari sebuah zona demand-nya. Oke, dia membuat higher low. Disinilah terjadi origin of the move. Oke, peluang baik kita bisa dapat di mana? Kita bisa dapat di sini. Nah, tapi ada kondisi-kondisi di mana ya harga tidak sempat retest karena terjadinya volume yang sangat besar. Itu sangat bisa terjadi. Tapi jika kita bisa berandai-andai, jika benar-benar ini belum terjadi, maka saya percaya level ini akan bisa memantulkan harga kembali lagi untuk lanjut naik. Ya, apakah ini pasti akan lanjut naik? Ya, kita nggak tahu. Langsung naik bisa saja begini yang terjadi. Sebelum dia naik itu akan terjadi satu kondisi seperti ini. Bisa saja mungkin terjadi. Ya, atau kondisi yang lain nggak nyampe dari origin of the move, malah langsung terbang. Ya, itu sangat-sangat bisa terjadi. Ya, semoga apa yang saya sampaikan pagi ini bisa membantu teman-teman semua dalam memahami apa perbedaan dari signifikan support resisten, signifikan support resisten, kemudian key level, lalu perbedaan supply demand seperti apa, origin of the move bagaimana cara menggunakannya, first time back itu seperti apa, kemudian banyak hal yang kita bisa pelajari pagi ini. Semoga teman-teman terbantu dengan materi pagi ini. Jangan lupa Anda like, komen, dan subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan. Ya, nah kabar baiknya video-video saya akan terus berlanjut ya dari hari ke hari. Ya, doakan saya semoga saya tetap sehat selalu dan bisa membagikan video-video ini secara gratis ke teman-teman semua. Oke, terima kasih. Selamat pagi ya. Oke, thank you.